Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok individus yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Brian Asanul Nur Harits, tim 186592. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan pertanyaan dari ujian akhir semester biomedis. Langsung saja, yaitu pertanyaan pertama, jelaskan tentang ruang lingkup penelitian pada biomedis. Ruang lingkup penelitian pada biomedis yaitu teknik biomedis dapat didefinisikan sebagai bidang multidisiplin, sebagai gabungan yang serasi dari beberapa bidang teknik yang diterapkan dalam bidang kedokteran dan perawatan kesehatan. Teknik biomedis pada dasarnya merupakan integrasi bidang ilmu teknik dan bidang ilmu kedokteran dan perawatan kesehatan. Sebagai bidang multidisiplin, sinergi dari berbagai bidang keilmuan mempunyai peranan dalam desain, pengembangan dan penggunaan material dan peralatan medis. Selain itu juga berperan dalam menghasilkan metode seperti teknik pengukuran dan deteksi, teknik pengolahan sinyal dan citra biomedika, penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosa, dan yang lainnya. Hasil penelitian pada biomedis menghasilkan bidang riset yang terus berkembang hingga saat ini, yaitu meliputi 1. Biomodeling, analisa sinyal biomedika, desain sistem instrumentasi biomedika, pengembangan biosensor, pengembangan peralatan protesis biomaterial, pengembangan jaringan buatan, kecerdasan buatan untuk biomedika, teknik welfare dan rehabilitasi, teknik biomolekuler, sistem mendukung diagnosis, komputasi genetik, teknik kardiovaskular, serta yang terakhir yaitu teknologi material implan. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu paparkan paper 1 dalam lingkup tujuan, manfaat, data, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi tujuan, manfaat, data, metode, hasil, dan kesimpulan pada paper 1 yaitu dalam paper 1 dapat dikatakan tujuan dari paper tersebut ialah mengimplementasikan bioinformatika dalam penggunaan komputasi, matematika, dan metode statik untuk membantu memecahkan masalah biologis melalui analisis data ekspresi gen dengan menggunakan teknik komputasi untuk data bioinformatika skala besar untuk mengklasifikasikan sebagai jenis ekspresi gen sampel dari data microarray. Sedangkan manfaat dalam paper 1 ialah dapat mengidentifikasi gen kanker dan menemukan biomarker baru. Sedangkan untuk data dari paper 1, data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari website resmi National Center of Biotechnology Information atau NCBI Gene Expression Omnibus dengan kode akses GSE 16515 RAW yang berjudul Expression Data from Mayo Clinic Pancreatic Tumor and Normal Samples. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam paper tersebut yaitu menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM. Dan hasil dari paper tersebut yaitu berupa tabel dalam gambar ini, yang yaitu menunjukkan bahwa setiap probe yang ada menunjukkan peran, dan probe yang paling berperan adalah X205-319AT. Probe tersebut merupakan gen paling aktif yang menyebabkan kanker pankreas. Kesimpulan dalam paper tersebut yaitu data GSE 16515 merupakan kumpulan sampel data ekspresi dari Mayo Clinic sampel tumor dan sampel donor pada pasien kanker pankreas. Berdasarkan data ekspresi gen jaringan tumor dan jaringan normal pada penderita kanker pankreas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 36 sampel mempunyai tumor pada kanker pankreas dan 16 sampel mempunyai jaringan normal pada kanker pankreas.
Sedangkan gambaran data ekspresi gen jaringan tumor dari jaringan normal penyebab kanker pankreas menjelaskan jika jaringan tumor lebih dominan menyebabkan kanker pankreas dan berita kanker pankreas lebih dominan berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan berita terbanyak pada rentang umur 70 tahun. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu paparkan paper 2 dalam lingkup latar belakang, manfaat, serta kesimpulan. Dalam paper nomor 2 dapat dikatakan latar belakangnya yaitu memperkenalkan metode pengklasifikasian gen secara fungsional dengan menggunakan data ekspresi gen dari percobaan hibridisasi DNA microarray. Metode ini didasarkan pada teori support vektor mesin atau SVM. SVM dianggap sebagai komputer yang diawasi metode pembelajaran karena mereka mengeksploitasi pengetahuan gen sebelumnya berfungsi untuk mengidentifikasi gen yang tidak diketahui dengan fungsi serupa dari data ekspresi. SVM menghindari beberapa masalah yang terkait dengan metode pengelompokan tanpa pengasalasan seperti pengelompokan hierarki dan peta mengatur sendiri. Mungkin itu. Sedangkan untuk manfaat dari paper 2 yaitu dalam bahasa Inggrisnya yaitu use the biological information in the investigator's training set to determine what expression features are characteristic of a given functional group and use this information to decide whether any given gen is likely to be a member of the group. Atau dapat diartikan bahwa menggunakan informasi biologis di set pelatihan penyelidik untuk menentukan fitur ekspresi apa adalah karakteristik dari kelompok fungsional tertentu dan menggunakan informasi ini untuk memutuskan apakah gen tertentu mungkin menjadi anggota dari grup. Dan terakhir kesimpulan dari paper nomor 2 yaitu telah menunjukkan bahwa mesin vektor atau SVM pendukung dapat secara akurat mengklasifikasikan gen ke dalam beberapa kategori fungsional berdasarkan data ekspresi dari eksperimen hibridasi microarray DNA dan telah membuat prediksi yang bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi gen teragi yang tidak diberi keterangan. Di antara teknik yang diperiksa, SVM yang menggunakan fungsi kernel berdimensi lebih tinggi memberikan kinerja terbaik daripada jendela Parsec di diskriminan linear Fisher, 2 pengklasifikasi pohon keputusan, dan SVM yang menggunakan kernel produk titik sederhana. Dan juga SVM mampu menggunakan data lain seperti keberadaan situs pengikatan faktor transkripsi di wilayah pramotor atau fitur urutan protein. Mungkin sekian video yang saya buat, yaitu pertanyaan mengenai UAS. Bila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.